Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rizky Ariesti Fahri Sahalik SPMSI, peserta Latsar CPNS tahun 2022, kerjasama Kabupaten Mamasa dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat, kelompok 1, angkatan 15, gelombang 5, golongan 3. Adapun coach kami yaitu Ibu Nurbayani SKM MKes. Pada kesempatan kali ini, saya akan share sebuah video infografis yang berisi tentang core value ASN berakhlak, yakni akuntabilitas. Seperti yang kita ketahui, akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Adapun panduan perilaku akuntabel terdiri dari 3, yaitu pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Selanjutnya, terdapat 10 nilai-nilai akuntabilitas, yakni yang pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah di mana pimpinan memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh kepada orang lain. Adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen pula. Terhindarnya dari aspek-aspek yang dapat menggagalkan kinerja yang baik, yaitu hambatan politis maupun keterbatasan sumber daya, sehingga dengan adanya saran dan penilaian yang adil dan bijaksana dapat dijadikan sebagai solusi. Yang kedua, transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah yang pertama, mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Kedua, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. 3. Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Yang ketiga, integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi, dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan atau stakeholders. Kemudian yang keempat, tanggung jawab atau responsibilitas. Nah, responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari suatu tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Responsibilitas terbagi dalam responsibilitas perseorangan dan responsibilitas institusi. Kelima, keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. 6. Kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. 7. Keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Adanya peningkatan kerja juga memerlukan adanya perubahan kewenangan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik juga harus disertai dengan keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian atau skill yang dimiliki. 8. Kejelasan.
Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. 9. Konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Dan yang terakhir, ke-10 adalah profesional, yaitu orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dengan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatannya. Seseorang layak disebut profesional apabila ia tahu betul apa yang ia. Selanjutnya ada menganalisa nilai dasar akuntabilitas. Di sini ada 10 poin mengenai nilai akuntabel, dapat dilihat dari slide ini dan slide berikutnya. Adapun bagian-bagian lainnya itu kegiatan atau tahapan, output atau hasil, dan stakeholders. Contohnya yang pertama itu nilai akuntabel kepemimpinan. Kegiatannya kota unit riset, outputnya publikasi ilmiah, dan stakeholdernya itu guru-guru. Itulah tadi video infografis mengenai core value ASN berakhlak, yakni akuntabel. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.